Guys, kalau sebelum nonton itu subscribe dulu ya, loncengnya dinyalain ya, kayak ada lampunya warna kuning. Bye bye, sampai jumpa di like, comment, share, dan subscribe, tombol lonceng diklik sampai berwarna abu-abu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang saya hormati para bapak, ibu, pemirsa, pengagum, pengamat, pecinta konten Boji Juja dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk membuat salah satu podcast di video konten podcast Boji Juja. Mudah-mudahan dengan konten yang saya bicarakan pada pagi hari ini, pada kesempatan hari ini, dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya marilah terlebih dahulu kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya, berkat limpahan taufiknya, berkat limpahan hidayah dan inayahnya, sehingga kita semuanya masih diperkenankan oleh Allah, masih ditakdirkan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Allah dan yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua dapat menambah kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Boji Juja dimanapun berada, pada hari ini saya akan sedikit menerangkan tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus berzikir? Karena tanpa zikir hati kita akan mati. Kalau hati kita mati, maka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah itu akan merasa berat, terasa susah, karena hatinya mati. Tapi kalau hatinya hidup, hatinya tidak mati, untuk melaksanakan ibadah apapun pasti terasa ringan. Itulah pentingnya zikir. Rasulullah SAW juga meriwayatkan di dalam suatu hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin jaa yaumal qiyamah wa wajhu kal qamari lailatal badr. Yang artinya, siapa yang setiap hari membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali, maka di hari kiamat wajahnya seperti rembulan di malam purnama. Itu salah satu hadis yang pertama. Diperkuat lagi
oleh salah satu ayat Al-Quran di dalam surat Ar-Ra'du, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Siapa saja yang menginginkan hatinya tenang, tidak galau, tidak gelisah, selalu bahagia, kuncinya cuma satu, yaitu selalu berzikir. Berzikir la ilaha illallah. Berzikir itu macam-macam. Ada la ilaha illallah, ada kalimat Allah, ada juga yang menggunakan kalimat-kalimat lain. Tapi afdalul dzikri adalah la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yang artinya ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Maka dari itu, bagi para pemirsa Boji Cuca yang saat ini sedang galau, saran saya ya harus memperbanyak berzikir. Karena dengan berzikir, dengan selalu melafadzkan kalimat la ilaha illallah, hati kita akan selalu menjadi tentram. Zikir itu juga penting, para pemirsa. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi juga dawuh di dalam sebuah hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana akhiru kalamihi, barang siapa di akhir kalimatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka tidak ada tempat yang terbaik, tempat yang indah kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama juga sudah mengajarkan kepada kita miftahul jannah, la ilaha illallah. Para ulama tidak mengajarkan miftahun nar, tidak pernah mengajarkan kuncinya neraka, tidak ada. Kuncinya neraka jahanam, tidak ada. Tapi para ulama mengajarkan kepada kita kuncinya surga. Kuncinya surga, miftahul jannah. Kuncinya surga adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kesimpulannya, bagi siapapun yang ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, harus senantiasa memperbanyak berzikir, memperbanyak mengingat Allah dimanapun berada. Harus memperbanyak kalimat la ilaha illallah kalau ingin masuk surganya Allah dimanapun berada. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebaik-baiknya takwa. Ya, dengan sebaik-baiknya takwa. Tidak peduli kita dimanapun tempatnya, kita dilihat orang, tidak dilihat orang, kita harus senantiasa bertakwa. Jadi takwa itu tidak memerlukan pujian. Meskipun tidak ada yang memuji satu orang pun, dimanapun berada, kita harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna, dan janganlah mati. Jangan sekali-kali mati. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah mengingatkan kita kepada manusia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebaik-baiknya takwa. Kemudian ayat selanjutnya, wala tamutunna, jangan kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dengan keadaan muslim, kecuali dengan keadaan Islam, kecuali dengan membawa iman. Bagaimana untuk kita bisa meraih
husnul khotimah ketika ajal tiba? Bagaimana kita bisa mati dengan keadaan muslim ketika ajal akan tiba? Ya, kita harus senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan sholat, menjalankan puasa Ramadan, menjalankan haji bagi yang mampu, zakat, dan ditambah dengan amaliyah ibadah sunnah, dengan bersedekah, dengan menolong fakir miskin, anak yatim, dengan siapapun kita tidak boleh berbuat dolim. Dan ditambah lagi dengan selalu berzikir la ilaha illallah. Insya Allah kita akan mendapatkan predikat hamba yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit keutamaan zikir yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi, Al-Fakir Muhammad Subhan. Terima kasih. Ya, mungkin ada pertanyaan? Apa duwe kanca, Pak? Alirane siji. Dia anggap sholat ingat ya. Zikir ingat. Tapi dia nggak perlu sholat karena sama-sama ingat. Jadi dia cukup berzikir. Iku piye, Pak? Oh, ini ada pertanyaan yang sangat berat sekali. Dia itu menganggap sholat kan ingat. Menganggap sholat ingat. Zikiran juga ingat. Zikir juga ingat. Tapi dia nggak sholat. Tapi dia tidak sholat, cukup zikir. Bagaimana itu? Jelas salah. Jelas salah itu. Karena kan sama-sama ingat sholat itu salah satu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang hanya berzikir tidak sholat, jelas salah, jelas ngawur. Jadi saran saya tidak usah diikuti. Karena kalau orang berzikir pasti akan sholat, pasti tidak akan meninggalkan sholat. Tapi itu perlu diperkuat lagi syariatnya. Syariatnya harus dipelajari lagi supaya tidak sembrono, supaya tidak ngawur di dalam melakukan ibadah. Soalnya argumen dia itu sama-sama ingat. Iya, simpel ya. Sama-sama ingat. Tapi ya tidak boleh seperti itu. Itu namanya ngawur, nggak boleh. Tetap kita harus sholat. Meskipun kita berzikir, meskipun sama-sama mengingat, tapi jangan meninggalkan sholat. Karena sholat adalah perintah langsung dari Allah. Sholat itu penting. Saking pentingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memanggil baginda Rasulullah, yaitu melalui peristiwa apa? Isra Mi'raj. Itu kan menunjukkan bahwasanya sholat itu sangat penting bagi kaum muslim. Seperti itu, Pak Boji Juja. Berarti dia masih muslim apa kafir, Pak? Selagi dia tidak murtad, dia adalah muslim. Kecuali dia, meskipun nggak sholat, dia tetap muslim. Ya kita doakan saja. Kita doakan saja. Sesekali kita ajak untuk sholat. Siapa tahu dari ajakan kita, suatu saat teman Anda bisa terbuka hatinya dan akhirnya bisa melaksanakan ibadah sholat. Pokoknya dia nggak murtad, dia tidak memfatwakan bahwasanya saya keluar dari Islam mulai hari ini. Jadi dia tetap muslim, tetap saudara kita, tidak boleh dihina, tidak boleh dicaci, tapi harus kita ingatkan supaya dia kembali ke jalan yang lurus. Soalnya anak ijma ulama ya, wong malas sholat, kalau sholat anggap sholat nggak wajib, itu beratan sih nggak wajib, terus kategori kafir. Gue biar. Maaf, pertanyaannya agak bulat. Tolong diperjelas lagi, Pak. Gimana? Kata ulama ya, malas berberat, malas sholat, ya, sama orang wes nggak penting sholat. Malas sholat sama nggak penting sholat. Bagi Des, nggak usah. Beda kan sama malas. Nah, itu piye, Pak? Terus ada yang bilang lagi, les wong nggak penting sholat, itu termasuk golongan orang kafir. Beda kalau malas sholat. Ya itu lagi, Pak. Pokoknya dia tidak berikrar, mengatakan saya keluar dari Islam. Jadi dia tetap muslim meskipun nggak sholat. Meskipun nggak sholat, dia tetap muslim. Sholat Jumat pengen telu kan?
Dilokno kafir. Iya. Ya mudah-mudahan dengan suatu saat dengan ajakan Bapak dia bisa terbuka hatinya, bisa kembali lagi. Kita doakan saja. Jadi kita setuju ya Pak. Sholat itu penting ya? Ya iya, Meskipun jelas. Dianggapnya sama-sama zikir, ingat. Iya, jadi nggak boleh kita hanya berzikir, kita meninggalkan sholat nggak boleh. Jadi kalau berzikir ya harus tetap dijalankan sholatnya, karena sholat itu merupakan perintah syariat, aturan ajaran Islam, nggak boleh ditinggal. Tapi hidupnya aman-aman aja Pak. Itu saking rahmatnya Gusti Allah. Rahmatnya Gusti Allah. Allah Subhanahu wa taala kan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gak tahu susah. Nggak peduli dia sholat, nggak sholat, pasti diberikan belas asih dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau Tuhan saja mau mengasihi orang seperti itu, masa kita nggak mau mengasihi orang yang seperti itu? Maka dari itu saran saya harus kita doakan saja. Kalau didoakan nggak mampu, ya kita sesekalilah kita ajak supaya dia itu mau melaksanakan sholat. Seperti itu ya, saya kira sudah cukup. Ya, terima kasih. Semoga kita dipertemukan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.